Halo teman-teman, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, waktu kita lagi nikmatin kopi di pagi hari, ternyata ada sebuah dunia yang luas banget di balik secangkir minuman itu? Nah, hari ini kita bakal menjelajahi dunia itu bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi titik awal kita. Karena kopi itu, jujur aja bukan cuma sekedar minuman buat bikin melek. Kopi itu punya cerita, punya perjalanan yang luar biasa. Yuk, kita mulai petualangan ini. Oke, kita mulai dari sebuah ide penting dulu ya. Kalau kita paham lebih dalam soal kopi, cara kita menikmatinya itu bakal berubah total, selamanya. Ini bukan lagi soal kafein, tapi udah masuk ke level apresiasi. Inti dari semua yang akan kita bahas hari ini sebenarnya ada di kutipan ini. Keyakinan bahwa pengetahuan itu ibarat bumbu rahasia yang bikin tiap cangkir kopi terasa jauh lebih nikmat. Jadi anggap aja pembahasan kita kali ini kayak sebuah tur dengan pemandu. Kita bakal ngikutin jejak biji kopi dari awal banget sampai siap diseduh. Kita bakal ungkap setiap tahap yang bikin kopi itu jadi istimewa. Oke, perhatian pertama kita langsung ke akarnya, yaitu biji kopi mentah atau yang sering kita sebut green bean. Mungkin kelihatannya biasa aja ya, cuma biji hijau pucat gitu, tapi disinilah semua potensi rasa itu terkunci, kayak harta karun yang nunggu buat dibuka. Jadi, sebelum biji kopi ini disangrai, ada banyak banget loh yang bisa kita pelajari. Dari mana asalnya, gimana kualitasnya dinilai, sampai sisi ilmiah di baliknya. Semua elemen ini adalah fondasi yang nantinya bakal ngebentuk karakter dasar, rasa, aroma, dan body dari kopi yang kita minum. Bisa dibilang geografi itu menentukan takdir si kopi. Kopi dari dataran tinggi Ethiopia yang kering misalnya, bakal menghasilkan cita rasa buah yang cerah. Beda banget sama kopi dari tanah vulkanik Sumatera yang subur, yang biasanya cenderung lebih kaya dan earthy. Nah, cerita di balik setiap kebun inilah yang menciptakan keunikan di cangkir Anda. Sekarang, kita pindah ke tahap yang paling transformatif, penyangraian atau roasting. Ini tuh momen ajaibnya, di mana biji hijau yang keras tadi berubah jadi permata coklat yang aromanya, wah, luar biasa. Ini bukan cuma sekedar manasin biji kopi ya. Proses ini butuh kepekaan seorang seniman dan ketepatan seorang ilmuwan. Tujuannya buat ngebuka ratusan senyawa rasa yang tadinya tersembunyi di dalam tiap biji. Ada beberapa cara nih buat melakukan transformasi ini. Dua metode utamanya itu ada drum roast yang lebih tradisional dan biasanya bikin body kopi lebih berat dengan rasa manis karamel. Terus ada air roast yang lebih modern dan seringnya menghasilkan rasa yang lebih cerah dan bersih. Keduanya punya keunikan masing-masing. Nah, poin pentingnya di sini, setiap penyangrai itu punya resep rahasia yang namanya profil sangrai. Anggap aja ini kayak resep kue. Beda waktu beberapa menit atau beda suhu beberapa derajat aja, hasilnya bisa beda total. Bisa jadi lebih nonjolin rasa buahnya, coklatnya, atau malah bunganya. Padahal biji kopinya sama persis. Oke, bijinya udah disangrai dengan sempurna. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa benar-benar ngerti dan mengapresiasi hasilnya? Jawabannya ada di seni mencicipi. Para profesional itu punya ritual khusus yang namanya cupping. Ini bukan sekedar minum kopi biasa loh, ini adalah proses mencicipi yang sangat sistematis. Mulai dari menghirup aroma bubuk keringnya, sampai menyeruput kopi dengan keras supaya rasanya nyebar ke seluruh langit-langit mulut. Semua ini tujuannya untuk mengevaluasi kopi secara objektif. Dengan cupping, kita tuh seolah-olah belajar bahasa kopi. Jadi kita nggak lagi cuma bilang kopi ini enak, tapi bisa lebih spesifik. Ada sedikit rasa jeruk dengan sentuhan coklat hitam di akhir. Nah, ini puncaknya apresiasi. Nah, setelah kita lihat seluruh perjalanannya, dari kebun sampai akhirnya ada di cangkir, sekarang giliran Anda untuk memulai petualangan Anda sendiri. Anda udah lihat kan, 3 tahap utamanya, ngerti asal-usul biji mentahnya, mengapresiasi keajaiban proses sangrai, dan belajar cara mencicipi kayak seorang profesional. Peta ini sekarang udah ada di tangan Anda. Dan perjalanan Anda nggak berhenti di sini kok. Ada banyak banget sumber daya di luar sana. Mulai dari artikel-artikel yang mendalam, video perjalanan ke kebun kopi, sampai podcast para ahli. Semua ini siap memandu langkah Anda selanjutnya di dunia kopi yang sangat menakjubkan ini. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bagian mana dari dunia kopi yang paling bikin Anda penasaran buat dijelajahi pertama kali? Apa Anda mau mendalami asal-usul kopi dari satu negara, atau mungkin mencoba lebih ngerti soal profil sangrai? Apapun pilihan Anda, dunia kopi yang kaya ini sekarang terbuka lebar untuk Anda. Selamat menjelajah!